Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan liman ja'ala dinahu khairal adyan wa hamdan liman faddala al-insana ala sairil hayawan. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh munawwirudz zalam wa mubasysyiru kulla umyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azzama sunnati wa ahabba anni wa kana jannatuhu mutajaniban bi jannati. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua kami, bil khusus Pak Haji Suhaimi, kemudian kepada Bapak Haji Nawawi Mahmud, orang tua saya juga di sini, serta orang tua yang tidak saya sebutkan, juga kepada Bapak Lurah yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk hadir di tempat ini dalam memberikan tausiah, sama-sama belajar dalam hal daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Serta yang saya muliakan seluruh hadirin maupun hadirat yang sudah berhadir di tempat ini, seluruh jajaran pemerintahan yang tidak saya sebutkan satu persatu, forum komunikasi daerah, mungkin ada legislatif, musbida daerah, serta perangkat-perangkat lainnya. Yang saya muliakan dan saya banggakan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sempat berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam selalu tidak pernah putus, basah kita, lidah kita selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu berbuah syafaah bagi kita nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita banyak sekali merayakan yang disebut dengan Maulid Rasul. Artinya mencintai daripada Rasulullah dengan cara memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf dan seberibu maaf, suara saya agak serak-serak basah sedikit karena ini garing Pak Ai. Sawat besuntik dua bakas cocoknya dah. Jadi ke Tungkal, bulik dari Tungkal ke Lahang, langsung Sungai Piring, bulik pulang ke Simbar, hanyar bulik. Aneh, ini kesempatan masih ada lagi jauh Pak ini. Entah kayak apakah jadinya nih Besarah tawakal Allah aja lagi. Karena babulik pulang ke Tanjung Lapuh, pejalan Tungkal juga di Kerteh itu, panutup hanyar di Pelangiran. Orang mengharap taros ada tahun yang diharap kurangnya uyuh. Ini baik. Jadi kesempatan ini kita semuanya tuh tidak apa-apanya kita di hadapan Allah kecuali hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perbuatan yang kita lakukan ada jalan untuk memperbaiki diri, tidak lain adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat yang kita buat itu Pak mempunyai keajaiban bagi diri kita, cuma kita tidak tahu.
Dari rumah kita melangkah ke tempat ini niat karena mencari ilmu di jalan Allah dan bersilaturahim serta cinta kepada Rasulullah. Yakinlah itu menjadi satu tadkhir dan merupakan perbendaharaan daripada pahala kita nanti di hari kiamat. Bahkan dibalas Allah di dunia ini. Tersebut sebuah kisah di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, setelah Rasulullah itu lahir, Ibunda Siti Aminah membawa daripada Rasulullah itu kepada kebiasaan bangsa Arab itu disusui oleh bibini lain. Dalam kitab yang disebutkan Asmaul Muttalib, dalam kitab Risalatun Nubuwah, dalam kitab Darairul Khairat disebutkan bahwa Aminah itu sudah ditinggal mati suami, umur Rasulullah hanya beberapa bulan setelah disusui oleh daripada Bararah Al-Habasyiyah, hanya 7 hari disusui oleh Bararah Al-Habasyiyah, lalu ditinggalkan Bararah, lalu diganti dengan perempuan yang menyusui Rasulullah, yaitu disebut daripada budak daripada Abu Lahab. Hanya beberapa bulan pula ditemui oleh Suwaibah, Suwaibah Al-Islamiyah, digantikan lagi dengan yang disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 bibini yang menyusui Nabi itu. Saya tidak menceritakan siapa yang menyusui Nabi, tapi berkah orang yang maharagu Nabi. Sekarang Nabi banyaknya apa nih? Ada tambahnya lagi. Sempat zaman itu Rasulullah itu disusui perempuan, semua perempuan itu dibalas Allah di dunia dengan kehidupan yang penuh daripada berkah, apalagi di akhirat. Sekarang Nabi tidak ada lagi Pak. Di mana jalannya? Tidak lain adalah apa? Salawat kepada Rasulullah. Ketika disusui yang namanya Halimatus Sa'diyah, saya tidak membayangkan, dalam kitab saya baca, kadang-kadang tertawa surangan. Halimatus Sa'diyah itu bukan orangnya, bukan bungas Pak. Hirang kurus. Kayak Pak bayangkan orangnya sudah hirang kurus. Jadi ketika Aminah membawa Muhammad ini kepada satu pasar, ada namanya souk. Di situ di dalam disebutkan berjalan di situ banyak orang Arab. Bila pakan tuh dudukan di binian tuh. Jujur mana dudukan, siapa anak mengambil upah nyusui anak datang ke sini. Dudukan bang. Boleh orang Arab tuh meriksa kayak paganalnya kada tahu di situ. Aku baca nih di situ kayak apa bentuknya itu, di situ disebutkan dikenal harap begini nih tahu am. Wah ini tampar orang nih. Nah kayak itu melihat itu. Begitu dilihat, ayah dibawa duit 2 karung nih sesuai anakku nih, ayo diambil, alhamdulillah bulik bawa anak orang, datang bawa. Pas jam 4 petang tinggal berdua lagi, yang bernama Safiah dan bernama Halimah, 2 orang nih. Lain Safiah no kami sana, lain tuh jual pucuk atau lain lagi nih gitu. Safiah dan Halimah nih. Safiah ini orangnya lama kenal juga. Jaminah lah nyusi anakku nih. Ayo Pak. Diberikan anak ini kepada Safiah, diletakkan mulut Muhammad ke susu kiri, bepaling Muhammad ke hendak. Letak sebelah kanan, bepaling Muhammad ke hendak. Ada jadi meja kada lau jual mahal ke anak nih. Padahal duit sedikit juga, orang bakarong Aminah sedikit duitnya nih. Tinggallah Halimah kurus dah. Hendaklah nyusui anak kok daripada kadada pada laku berjualan ayo aja. Daripada kadap udah. Diberikanlah itu susunya kepada mulut Muhammad. Muhammad menolak di sebelah kiri, letakkan sebelah kanan, isapnya ada lepas lagi. Dibawalah, kalau begitu ini ada uang sedikit, inilah diterima. Halimatus Sa'diyah istri daripada Abu Kabsyah berangkat dibawa pulang, orangnya sakit hidupnya, rumah semua miskin, tidak punya apa. Berkat dia menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Timbul keajaiban dalam hidupnya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan berganti bulan, kambing yang cuma 2 ekor sepasang cuma bertambah menjadi 80 pasang. Luar biasa bertambah. Rumah nang dulu mirisan demi beton rumahnya. Enggak. Dahulu kada emas Halimah tuh cincin aja kada ada. Dia ini gelang keroncong dari sini sampai ke siko. Itu
Itulah hebatnya tuh. Ini umpama aja takbir. Begitulah di zaman dahulu, karena berkah daripada siapa ini Muhammad adalah keturunan daripada Bani Muthalib, orang bangsawan Arab, dan menjadikan rahmatan lil alamin. Karena apa? Keajaiban yang diterima oleh daripada Halimatus Sa'diyah melihat Muhammad dalam tidurnya, mukanya bercahaya dan di sekeliling kepalanya ada cahaya. Bi wajhi nur wa ala hawali ra'sihi nur. Dari mana dapat? Maka disebutkan dalam kitab bahwa Abdullah itu mempunyai cahaya yang didapatkan daripada Abdul Muthalib ketika dia sudah menikah dengan Aminah, maka cahaya itu diberikan kepada Muhammad yang berada di dalam rahim Aminah. Cahaya yang penuh muka dan penuh daripada sekitar tubuhnya itu adalah cahaya daripada Abdullah. Luar biasa, apa hebat. Inilah salah satu kehebatan. Maka perbanyak baca selawat. Jangan kada banyak dalam selawat, apapun hidup kita, kita baca selawat. Kemana-mana selawat jangan pernah putus. Hendak keluar rumah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Melangkah. Ini sedikit, ada sedikit oleh-oleh Pak. Ulun dapatkan dari Kiai Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Ulun temukan daripada Syekh Kiai Haji Sarwani Abdan almarhum Bangil. Beliau mengatakan, ambil berkah di bulan Rabiul Awal, ambil berkah di bulan Maulid, bulan yang penuh berkah kelahiran Rasulullah. Bulik ini Pak, ulun 4 Jumat dah menjaga, 4 udah mau yang kelima bulan nih. Jadi 5 kali Jumat mencari kedada gugur hari hujan di bulan Jumat, di hari Jumat. Kaina jagai, mudah-mudahan diberi Allah, tapi jarang mau turun hari Jumat. Ceramah ke Tungkal hari Kamis labat, ceramah ke Lahang hari Ahad labat, semua labat. Ceramah hari Selasa di Sungai Piring labat, hari Jumat kada suah. Ini menghadap hari Jumat nih. Mudah-mudahan hari Jumat ini ada hujan. Kalau ada hujan gugur, tampung airnya. Jangan menampung jalan nih pancuran, tapi tampung lewat yang luas, langsung gugur dari langit. Dibawa, ini kata beliau Syekh Abdul Hamid Pasuruan, tampung air itu, maka air itu dibawa ke rumah, dibacakan salawat, bacakan Al-Fatihah. Ketika sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah di situ apa yang kau minta di dalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi sebanyak 7 kali Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung disambung ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang saya terima dari Kiai Haji almarhum Syekh Abdul Hamid Pasuruan, dan hari ini silahkan dipakai, sudah saya ikhlaskan. Ini tadi supaya dapat berkah. Kenapa berkah? Jangan percaya on banyu bae musyrik. Percayalah dengan daripada kita mengagungkan, dan daripada ini adalah amalan daripada orang Bahari. Karena orang Bahari itu banyak mati bakaramat, tapi banyak aja yang mati jadi hentuk. Kembali kepada pokok permasalahan kita Maulidi Rasul. Permasalahan Maulidi Rasul ini membuka suatu celah daripada kehidupan kita. Apa? Dalam kehidupan kita ini berganti tahun, berganti bulan, kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa. Manusia itu merugi. Ya Rasulullah, ada hal yang dianggap sia-sia di dalam kehidupan manusia ini. Di mana sia-sianya itu? Yang pertama adalah orang yang alim tempat bertanya tapi menyesatkan. Itu sia-sia Pak. Inya bapak dah alim tapi baca kitab kada bisa, ditakuni orang apa ini itu ini, menjawab tapi sesat. Ini sia-sia hidupnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Hidup ini baik, ada ilmu, ada adab. Kalau ada ilmu tanpa diiringi adab, maka ini akan hancur. Beradab kada berilmu, takor. Ini tadi hidupnya tadi baik. Berilmu banyak tapi kada beradab, itu hancur hidupnya. Apa aja terombang ambing dunia. Beadab kada berilmu, takor pai bunguli orang. Takawan orang bungul, tompat bungul. Takawan orang pintar, seorang bungulinya. Jelas dia tuh zaman ini lah, zaman dahulu tomat pintar, ini kada. Nah ini tadi. Maka hendaknya itu sia-sia. Yang kedua, ilmu kada diamalkan. Apapun ada ilmu kada diamalkan sedikit. Kayak parang kada isi banyak tapi kada suah ditabasakan, kada ada gunanya. Jadi ilmu itu sabuting 2, 3 tapi diamalkan dapat.
Ada orang hanya mendapat ilmu mendengar. Sedikit saya tambahan. Imam sembahyang, sujud terakhir, Allahu Akbar, sujud imam nih. Begitu imam bangkit dari sujud, Allahu Akbar, at-tahiyyat. Inya makmum awas sujud, ngapa dibaca? Lawas benar. Ini solat ini adalah disebut daripada orang makmum memperlambat sujudnya ketika dia berjamaah, pahala jamaahnya hilang. Dalilnya apa? Wa iza kabbarul imam fakabbaru, wa iza raqal iman faraqau, wa iza sajadul iman fasajadu, wa iza jalasal iman fasajadu. Apabila imam takbir, takbirlah. Apabila imam ruku, rukuklah. Apabila imam sujud, sujudlah. Apabila imam duduk, duduklah. Kenapa kau boleh lambat? Allahu Akbar sujud, ya imam. Allahu Akbar sujud at-tahiyat. Lawas benar, tapi dia ada sini sana. Ini hancur nih Pak ini. Dibalik pulang lagi, imam nih lawas pulang, mati orang. Allahu Akbar, lampu mati, agas banyak, map kada bunyi, kadep. Nang di hadapan nangis sampai maghrib, kurangnya pulang uyuhan. Haji Ibrahim, Haji Yusuf, Haji Hasan, Haji Ian, Haji Bambang semnyan, nah asam urat, kolesterol semnyan, lawas imam ini tadi, suara kada jelas, menggetar lintuhut, awasnya imam nih ya. Nang di belakang preman kayak Pak Boy tahuam dia, kayak Pak Boy jangan pangkulir aku kau aja ya, buka juga udahlah tahuam pada kelihatan kadang. Nang di belakang rumahnya tirai tinggi pulang Haji Minah, Haji Iros, Haji Ilis semuanya cukupnya uji jalawasnya kita berjunggingan je kayak apa nih imam dah lah berdiri tahuam ya, berdiri Haji Iros, oh Minah jangan apa dia tipang je yuk aja membukanya menyila kayak Pak belum lagi aja orang mau sembahyang jangan berpandiran betal jah kau dompat lah aja sama aja. Nah itu manusia tuh Pak Edem ini mempersulit orang. Nah warna dipersulit sama ketujuh keduanya, sia-sia amal itu tidak didapatkan apa-apa karena apa? Tanpa ada ilmu, tapi adab juga kan ada. Yang ini malah lawas apa kira? Anjungan ya banjar. Penyanjungan tuh apa Pak Lurah? Tahu juga anjungan tuh artinya apa? Ketujuh dipuji orang. Sembahyang Jumat udah meja imam, oh panjangnya ayat, oh gayanya berdiri, nah ya aku di belakang rana, aku jokone, umai orang di Sarahara joko ganal marwahnya jokone, hai dia mah lo berdiri ada ke belakang nah melihat ke belakang, luruskan, mak joko satpam mana nih turun, orang jadi dia menagur jadi dia mohon kata-kata, masukkan sok kosong masuk, mak joko nang ini ya keamanan mana nih. Ya, dia jokone sok ya. Dia main itu sudah mengurangi daripada fadilah Jumat, lalu mengata pulang istaqimu. Oh, karat kayak orang kayak nang Abdurrahman Sudais. Subuh bakum baina tasbatas subuh min tamamis shalah. Ajakannya pulang tuh luruskan sop kamu karena sop yang lurus adalah merupakan satu daripada kesempurnaan sholat. Tahu ay orang. Oh balik kayak pulang Allahu Akbar, oh makanya baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jorang mulai baca ayat, aku tahu ayatnya tuh dibaca itu surah Jum'ah ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ranai mbah tuh aku kulir nagur marah orang anjungan itu ulanginya pulang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ranai pulang aku kulir nyambung dalam hatiku mampus kau. Kalinya berubah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lah baik dari awal qul Allah ada salah itu ngarannya anjungan tuh yang nana terlalu anjungan pikirkan orang Arwan tuh kalau mencabur-cabur tuh di dari daerah tuh pikirkan orang awas
sok ambil orang kacaran ambilkan kuduk nah kacari orang kadang nyambar juga ambilkan bilah nah 5 batang ada umpan kuduk ada cacing ada jangkrik semua yang dibuati kadang nyambar juga minik dia juga kesahan orang akicur nah pada kujul-kujul haruan tak kawan gitu sapat nih aja sapat tahun 4 juga kujur warnai nah itu amto jangan tapi anjungan dipikirkan orang. Nah, itulah tuh tadi hidup tuh seperti itu sia-sia tidak didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja berbuat dosa kainah aja bertobat. Nah, ini parah benar. Kayaknya ampun hitungan umur. Nih, kainah aja. Yuk kita anu ya dia kemarin ceramah di Telaga tuh Pak gimana yuk kita sholat nanti aja lah ini bahaya nih Pak akhirnya peka dengan apa yang diajak oleh pemerintah apapun nu kami sana dasar kayak itu orangnya makal bertahan hidup itu ya PRT gotong royong untuk paret udah biar rampun nipah sampai ke tengah utuh lowong sampai ke tengah bidada sampai yuk kita tabas ayo aja banyak suku ada Banjar ada Bugis ada Jawa ada Melayu Banjar Melayu sama 2 banding pangulir pambual sama tuh kalau Jawa Bugis terbaik juga sedikit nah ya turun nah itu nah turun orang ke Tajun ke paret nah tabas semuanya nah Melayu Banjar ini belum turun lagi di mana Banyuteh di mana Gebin situ pang horong tupang duduk semenyahan nggak turun wain entah biarlah dia dulu ya iyalah tunggu aja dan kalau dia penat baru kita naik iyalah aja naikkan Jawa sudah dah selesai sudah habis semua udah habis Kang sudah ayo belikan kita balik yuk aja lakas boleh makakal yang penting hadir bangnya begawi maka kuler parang tuh ke pinggirnya deh jangan tidak deh kayak itu tapi orang sana akal di mana-mana baik kayak itu juga terjadilah hal yang selanjutnya yang mana ini yang selanjutnya masjid tapi tidak dipakai banyak musola masjid Pak yang tidak terpakai artinya tidak ada yang memakmurkan masjid itu zaman saat ini banyak masjid Pak yang berdiri tapi bukan sini daerah lain banyak tapi kadang-kadang memakmurkan bermegah-megah membuat masjid memakmurkan tidak ada ini yang bahaya tuh amun subuh tuh wajar aja Bang dah tengah anomnya aur mungkin macam ada diaurakan nang tuh atau kada aur lagi dah tuh bila aku sembahyang subuh nang jadinya aku jadi imam nang di belakang tak cium dari lawang dah ciumnya angin dah baunya udah jelas dah pasti orang tuha ya kon ya Bang dah mulai maka kada ada lagi tak karena aku aur tu laksana sini nang jadi imam bulik nah pas subuh kapanatan dari jauh nah oh my sadih suaranya suara kada ada Bismillahirrahmanirrahim jauh mah ya poe kasadih benar udah maghrib panuh bae biasa kayak itu tuh itu banyak nang hibat lagi tapi kada aku sambat masjidnya balah aku sambat ini kipas angin nih babunyi kikik-kikok nih ini membuat aku nih kadang-kadang orang jadi imam nih bae kadang-kadang kehilang konsentrasi kami umumkan bahwa jumlah uang masuk pada saat ini berjumlah di tangan panitia sebanyak 1.275.674.000 rupiah banyaknya duit kas diam ya aku mantap tuh ke masjid nih oleh apa nyambat masjidnya nih begitu selesai aku jadi imam Allahu Akbar kipas angin nang rana ini babunyi kikok kekolang ini duit banyaknya ini kita diganti bunyi tapi lain nasi sini lain kikok aja kolang ini nih nang situ kik aja bunyi pulang nah hap aja kone dah bab itu sujud lain pulang storing karena bakapet di sini banyak sini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar tanda ke bawah bunyi nging ya storing mamuarnya yang ini asal nak ampeh aku tahu padanya aku tinjak ini aja kone ya dipikirakan beturang ini kada nangmetnya hanang maju juga Tuhan kasihan orang ada juga dibalik nang makmum ini juga terlalu juga anjungan pulang kenapa minta umum makan nang wakaf tuh kada diumum makan sarik orang tua sana tuh ada ngarannya Umar dasar Umar tuh ngaran Umar tuh panamparan Umar bin Khattab tuh tadi
makan berkonin aja wakaf kone jadi panitia tahu dah nih bila kada nih tamparnya ya karena kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Ibu Salasia sebesar 5 juta rupiah, kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Ibrahim sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga ini nang tadi nang paran-paran tadi kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Umar sebesar 5.000 rupiah yang pahalanya untuk kedua orang tuanya dan kedua mertuanya dan kedua menantunya dan kedua cucu. Banyaknya 5.000 kemana bawa? Terlalu benar tuan. Tuh kadang-kadang orang tua nangka itu kayak dilawani salah, ada dilawani seorang piciknya. Nabas lah dinjona, nabas. Wah ini nih di mana kebakaran hutan hati-hati banyak. Itu ceritanya nang ini amnya. Tabas mbah tabas lokotin mbah orang jagau ganti parang tabas lokot mbah lokot nah berkipas bawah pohon duduk bawah potong pisang datang polisi berdua tentara berdua tuh pemandak siapa punya lahan ya polisi saya aja den jaga orangnya saya aja den siapa yang nabas aku ya den siapa punya lahan aku bang nabas aku bapak tahu akibatnya tahu napa gerang kadang merugikan orang kabun-kabunku parang-parangku pancis-pancisku napa apa kada ada masalah bapak melanggar kode etik nah nang ini jadi aku nang menek amun mencari etik sini kada ada buburak banyak ngaleh orang kayak ini pak dibawa ngaleh orang kayak ini dibawa kamana aja ngaleh salah taruh bagian nyawan kita ini bentuk-bentuk kayak ini paling ngaleh tidak ada dicarikan. Jadi hal inilah yang membuat sia-sia dari kehidupan kita, yang mana jangan sampai ibadah kita itu dipandang Allah sebagai sia-sia. Karena apa? Kahaba amansura, seperti debu yang berterbangan. Selanjutnya adalah apa? Wakaf mushaf Al-Quran karena sudah dibaca di Al-Quran. Aku yakin ya tiap orang ini berisi semuanya Al-Quran, tapi jarang dibaca. Atau kalau kada dibaca itu Al-Quran, maka sia-sialah rumah itu tidak akan berkah dapat apanya. Berkah bukan Qurannya tapi orangnya nang membaca. Berkah didapat. Baca barang seayat barang asal terbaca. Amun hafal syukur semuanyaan. Tapi minimal dia ada membaca dan minimal punya Al-Quran. Kalau udah datang diundang orang nah baca berjanji, anak ustaz aja. Kain aja kainnya besok jam 8 datang wadah kok. Yo bibini orangnya lama bungas pulang orangnya. Aku ini melihat bibini bungas tuh beliur masih baik. Nggak ada beliur mati ya dah. Datang gitu tadi anu ustad lah aja esok datang ke rumah kami pukul 8 mah apa aja kok hendak batasmiah ayo aja kok tuh tadi mana rumah tuh gang sebelah ayo aja kok jam 8 kah pokoknya hundain make pulang tuh lama orangnya benak naik turun pulang ustad jangan kada ingat aja kada ingat aku gila aja kok tadi naik pulang benak naik babuleng ustad aku bergantung kada lagi siapa nang hiau nang kuharap aku bergantungan ustad aja jangan bergantungan aku juga kau lama aja kok tadi ya langsung berangkat tuh tadi di situ pagi cari napa nang pertama ustadz baca Quran innallahu astafa Adam wa Nuh ala Imran ala amin imba tu ustadz meresmikan namanya imba tu baca berjanji sedikit imba tu apa abone acara tasmiyah baca Quran tasmiyah baca berjanji imba tu bacaan 2 hawal jamak sedikit 2 halarat 2 kaparat 2 selamat ujungnya manakib sedikit banyaknya aku betuk aku banyakan kayak ini nih karena ajab terus cari berjanji adalah berjanji 2-3 rumah mencari berjanji kada ya. Coba bayangkan. Tapi hendak batasmiyah, itu tadi Quran dibukakan Quran beritiup berdebu dibuka belu bang dah. Untung aja titiknya tata gempir 2 non baca tak nang ini ini terjadi bahaya kita sini rugi kita hidup ini menjadi sia-sia karena apa? Mushaf yang kita jambagakan Al-Quran menjadi hujah kita di alam kubur ini jadinya. Jangan sampai kita merugi. Yang selanjutnya adalah harta tapi tak pernah diinfakkan. Rugi baik. Ya ada wakaf dan infak bedanya. Kalau wakaf itu berupa barang yang diletakkan tidak bergerak lagi, cukup mati dalam satu amal jariah. Kalau infak itu boleh dipakai kayak di masjid bimpak gaji kaum diberi nukar listrik lampunya mati kipas angin mati diganti dibaiki boleh infak tuh tadi. Kalau wasiat itu adalah harta diberikan dari seseorang kepada orang lain dan tidak bisa dikuasai kecuali orangnya sudah meninggal dunia. Kalau hadiah itu diberikan dari seseorang ke orang lain tapi orangnya sudah walaupun masih hidup bisa dipakai. Itu bedanya tuh Pak antara infak
dan wakaf dan wasiat dan hadiah. Kalau sedekah bila masa saja hendak bersedekah apakah? Baik sedekah jariah maupun ghair jariah. Ini tadi beda, hendak dipahami betul hal-hal seperti ini. Kadang-kadang timbul nu kami sana Pak saking fanatiknya, ada orang bawa wakaf di masjid, duit infak di masjid itu tadi, duitnya banyak, duit ratusan, duit ribuan, duit 50, duit selawi dan sebagainya ada. Datang orang berhuruf, nah duit jadi duit 100 pada boleh diurupakan, duit itu lain. Ada jangan kayak itu Pak, ada boleh itu lain ya. Saya pernah Pak berangkat ke Padang hari itu Pak. Padang jumpa entah dari jamaah manakah atau aku 4 sembahyang di sana. Begitu 4 sembahyang bulik di besuhnya, sanda bekas telapak pun tadi di sana. Mak Joko nang ini lalunya napa? Saya tanya tadi, ini pengalaman ngapa dibasuh? Karena Anda bukan golongan kami ya. Oh, kayak itu kah Joko? Ya, Joko. Dapat akunnya. Kenapa sebabnya? Karena bukan golongan kami begitu Pak di sini. Oh iyalah, saya hormati Joko Anda di situ. Jadi apapun yang bukan golongan sini saya cuci semua di satro. Oh bagus Joko itu tadi. Ayo ada Bapak ngalah Bapak dari mana? Joko dari Inhil, malum lah. Sana Bang, oh besuh terus Joko setahun sekali besuh semuanya banjir naik. Dah diam lagi boleh tuh. Semua ya begitu ya Joko. Jadi apapun yang bukan dari golongan kami, dalam hatiku kalau Anda belanja Joko atau masuk ke bank KTM, duit yang dipakai itu Joko dibasuh lah Joko di julungnya. Amun basuh juga tidak. Ngapa Joko yang itu tidak dibasuh? Itu tangan dari orang kafir lagi Joko tuh tadi. Nyarkalah buliknya nah aja. Betul juga Pak ya aja. Pikirkan baik-baik. Amun baju masih gitu aja dibasuh, amun duit song-songan tuh dibasuh juga Joko. Kadang-kadang Pak timbul seperti itu, kita nyaman aja menyentak orang kayak itu tuh sedikit ya. Sama aku ceramah dulu di Subarang sana. Tuh, Ustadz ya, amun menghormati orang apa ngarannya mendoakan orang meninggal tuh kada sampai ngalihin nerai, marah aja kada sampai Bapak aja kok. Kalau anak datang-datang kada-kada, kau rugi orang makan ayam kau kada. Ada ngaling-ngaling kada. Pun jawabnya, ada sampai jangan mahalin paput orang, kau kada ya kau tadi. Ada jangan ada sampai aku takune, abangmu mana meninggal dah, mamamu mana ke neraka tuh ya kok. Sariknya ngapa ke neraka aja? Makanya didoakan kayak Pak, jujur Ustaz aja baik didoakan sampai kadanya Tuhan mengampun urusan. Yang penting kita ikhlas, orang yang datang rasa terima kasih kita berwakaf, kita bersedekah dengan makanan. Kada salah ada. Sayyidatul Khadijah meninggal dunia 40 hari Khadijah meninggal dunia, Rasulullah mengambil 2 ekor kambing lalu menyembelihnya, lalu yuwazi ala ashabihi, lalu memberikan kepada sahabat-sahabatnya apa? Ihtiraman ala tad'iyati ala mauti Sayyidatul Khadijah ala itu disebutkan ini merupakan penghormatanku kepada istriku tercinta atas meninggalnya Sayyidatul Khadijah. Disitulah diambil boleh kita takziah kepada orang yang telah meninggal dunia. Kau kada hendak ada apa-apa orang yang beli kambing kau jangan beri. Ini urusan kita Pak. Jadi kalau memang ada paham lain jangan menjelek-jelekan orang lain. Itu tadi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah yang tiada bermanfaat, itulah zuhud bagi orang yang cinta dunia. Zuhud bagi orang cinta dunia ini bahaya Pak. Zuhud selalu mendekatkan bahwa berbuat baik ini tapi hanya untuk dunia. Nih parak dan nih Pak Lurah minta maaf ulun terlalu lancang malam nih. Bulan Februari 2024 nih banyak dah gambar di pohon kayu tak kuring surangan banyak aku boleh. Jadi aku ada takutan lagi boleh sampai kemana-mana. Tenang aja, hati-hati. Kalau dia cinta dunia maka akan terjadilah zuhud, orangnya dermawan, baik, beri ini tapi tawas kena. Itu tadi. Tapi ada orang sini jangan bahaya nih Pak. Zuhud ada di hati orang yang cinta dunia. Ada usah kita cinta dunia itu boleh sekedar aja habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa antakuna habibaka yauman ma. Artinya apa? Cintailah seseorang itu atau dunia itu sekedarnya saja, mungkin menjadi orang yang kau benci, dan bencilah sesuatu itu dengan sekedarnya saja, mungkin suatu saat kau akan menyayanginya. Begitu. Jadi hidup ini ya Rasulullah adalah seperti orang yang mati. Anggap diri kita ini mati hulu, jangan dihidupkan hulu. Almarhum Ayah Abdul Muiz menyambat awan ulun waktu itu. An-nasun yamun wa idamatu pastayqazu yaidin. Apa yaidin? Manusia itu hakikatnya mati apabila akhirnya tertidur. An-nasun yam, manusia itu hakikatnya hidup di dunia ini tertidur. Bila ia mati fa idamatu pastayqazu, apabila mati barulah ia tahu bahwa hidup itu bujur ada.
Wah ini belum Pak, kita begitu kita mati baru tahu. Begitu bangkit dari kubur baru tahu, oh aku ini udah mati, berarti aku sudah menjalani kehidupan. Nah itu yang disebut daripada hidup menjadi sia-sia. Kayak apa supaya jangan sia-sia? Amalkan 3 perkara kepada orang lain. Yang pertama yaitu adalah mudahkanlah urusan orang lain, maka engkau akan dimudahkan Allah segala urusanmu. Yakinkan tuh Pak. Mudahkanlah urusan orang lain, maka urusanmu akan dimudahkan Allah Subhanahu. Seluruh profesi apapun bentuknya, mulai dari jabatan paling tinggi sampai RT, mulai dari rumah tangga sampai seluruhnya, mudahkan. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang timpang Pak. Di rumah tulang ke pasar makan soto 2 piring. Mbak tuh minum TS, merokok, beli ke rumah. Jadi ini adalah duit bang dedak. Sana atau bapak padahalnya kanyang udah. Hendak duit 300.000 dalam kupiah sini. Sampai ada waktu zuhur sembahyang haja. Jadi ini tadi bapak san nukar bawang, lombok, acan, uyah, beres, sabun habis. Kada ditukar juga. Bapak dah, jangan pamalar tuh tadi di serka itu. Hendak kupiah 300.000 di sini. Sembahyang begitu air, hendak kupiah digantung di tihang, di anak di lawang. Begitu hendak takbir Allah, sudah rukuk pertama, bini bahasa sapo. Tapi jangan sini. Sapo pas kucing nyebak cacak pas karena kupiah gugur duit 300.000. Alhamdulillahnya mini malaikat maut mbak aku duit 300.000 buat ke dalam sini di anda nang laki nangar gugur ais kupiah kada terpakai mudahan bini kada tahu kupiah duit dalam kupiah itu tadi. Begitu selesai dia tuh mencari alhamdulillah kupiah masih dilihat duitnya kada ada lagi cari takon nang bini adalah melihat duit Jepang kada berduit jenang bini laki menjadi pembual Jepang udah tahu aku duitnya namanya. Nah bingung tuh tadi ngapa gerang aku tuh share kada berduit tapi duitnya itu adalah duit Pak Haji berkirim mana kok orang senior. Oh kayak itu kak lain duitku babual pulang bini ini tadi akun aja dibuali. Nah nyumilakan nah duitnya bang ya. Nah, itulah makanya di mana-mana ulun bicara mah bibini itu tadi awan lalaki itu akal bibini itu dasar handap lalaki itu panjang diberikan akal 10 dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Bibini itu diberikan akalnya 1, 9 kepada lalaki itu panjang akal pambual. Bibini itu handap akal aun hakun dibuali dasar iya dah apapun dasar itu handap akal bibini itu aman aja yang penting pokoknya sudah karena pandir ini namatku mat pagi berkirim nih bayari duit nihor. Oh iya kah hakun julong nang bini itu kayak itu pang itu dasar kodratnya. Tapi dibalik pulang amun nafsu juga 10 diturunkan Allah, maka nafsu itu kepada bini 9 lelaki 1, maka 9 kepada bini nafsunya ganal banyak nang ditukar. Amun kita tuh lah kemana bapaknya nukar rokok pang boleh nukar rokok dah lagi bini boleh 100.000 nukar sabun daya banyak singgah kami di market melihat sapit tukar melihat minyak arum tukar banyak sangkutnya itulah bini. Nah, maka dunia itu salah satunya yang kau cintai adalah wanita, maka hati-hatilah dalam mencintai habibaka haunan ma. Ini tadi hal yang menjadikan kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Umur panjang tapi kada membawa bekal diberi daripada umur di dunia ini, maka gunakan umur yang ada ini sebagai bekal kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Napa kira-kira nang belum wayahnya kita berimpak akan apa nang ada sekedarnya aja. Ayo Ustaz aja aku tarik menturun nior kainane turun ini kaina separuh kujulung. Jangan separuh. Kalau dapat umpamanya sapikol ada 2 juta umpamanya atau 3 juta berapa pikol turun. Jangan sebanyak 20.000 aja dia menyulungi. Nang lain dipakai amun sabunyaan kayak Pak. Au besi nafkah. Nah itu tadi. Jadi Allah itu tidak meminta banyak tapi ada. Disitulah bentuknya itu tadi ada nafkah yang diberikan kita kepada di jalan Allah sebagai bekal kita itu tadi. Semua seperti itu Pak. Anak dintuja semakin banyak anak kita nih Pak semakin banyak bekal. Tapi ya awas bila semuanya jadi orang baik bila jadi jimpakol milik kita nih Pak. Itu manusia tuh hidup ini innal insana khuliqa halu'a wa idza masyahu syarru jazua wa idza masyahu khairu manua illal musallin. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Bila dapat rezeki banyak susah, bila kada dapat rezeki susah. Itulah surah Al-Ma'id. Terlalu kenal rumah susah, kada berumah tambah susah. Itu tadi tuh hujan terus susah, napak licak jalan.
panas terus debu jalan, salah terus kada nang bujurnya anto maji na sapu pagi nah rambut pin basah maji jak apa habar lamah limbai jak si ustaz aja aku sehari bisa sapune 5 jam majak lawasnya gendal banget pajimu bola rumah berapa buka 80 naik 300 Allah wah kena terlalu banyak anak susah kada anak susah pak datang bibi dua laki bini anu ustaz aja berdua laki bini sama orangnya nang bini tuh Melayu bongas banget orangnya nang laki tuh Banjar hirang hirangan anu ustaz kami datang ke sini saya nak minta banyu apa aja kok banyu agan supaya anak pulang berapa tahun dah 8 tahun kami ini cangang nang bini situ nang laki di sini aku diam aku tuh tadi nang laki itu tadi sini dia tikun nang laki mau hirangnya kau nih dia tinang bini mau bungasnya diam aku tunduk asa ngalih juga pandai jadi napa hajat anu ustaz kami hendak minta banyu tawar jangan lagi oh joko di belakang ada di dalam drum buka seorang kada ustaz aja terus terang aja kami nak minta banyu supaya enak pulang ayo joko baca surah Al-Kahfi lah joko surah Maryam lah kaf ha ya ain sad sampai daripada wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya sesungguhnya istriku akira mandul fahabli min ladunka waliya jadikan daripada penggantiku nanti sampai di situ bila bacanya guru imbas sembahyang subuh setiap sholat kau baca lebih bagus lagi karena sholat itu doa yang makbul kalau sudah berusaha ke dokter jadi dokter baik bagus semuanya nih doa pulang kita awan Allah subhanahu wa ta'ala ustaz insyaallah ku amalkan ustaz aja kayak pak joko sembayang lah kau toh aku sembayang taruh saya jenang bini nyambat Melayu malah manalah hadir gitu ya anak pulang kada pacangan kan berbual dasar laki itu pembual pak kan kalih untung aja bini tuh deh ya tuh ada aja nang kada banyak banyak di tujuh pak datang lah koyo salompas 7 betapal nyana anu guru kemana aku nak tolong ceramah aja kone aduh kaina holo jauh lah kan aku banyu napa aja kata deh banyu jangan banyak lagi Allahu Akbar apa bisa aja kok aduh napa nih ini alih baon laki mau juga pada puji-pujian mah alih napa aja bapaknya laki itu kada daripada hilang harus saja kan semua tuh paling alih pak jadi ini dia kita nang mengatur rumah kita pak karena apa itu titipan Allah menjadi baik dunia itu ada yang diberi banyak ada sedikit maka manusia itu aja yang berkeluh kesah terlalu bungas bini ngalih menjagai ada bungas bini sakit mata maniring nah, itu tadi itu semua aneh bibini kayak itu juga terlalu tampan laki ngalih mengacuriga amanakah tulang jangan sangat muarong menyainor tuh aja itu tadi kada tampan laki itu pak nang kumiliki aja salah juga semuaan jadi itu manusia tuh apapun ya masuk ke kita pakai kamar sedikit pakai harat pada orang pakaian yang harat leja kan kayak itu kada pakaian bebek ngitupang yang dipakai dari lagi nang lain ngitupang kupiah nang kayak tupang ya nukar kada bisa ya tapi nang itu kada berganti ada aja orang menyambar kita nih pak semua dunia ini kada baik pak ada aja ada orang masuk ke masjid bajunya baju dengan baju apa ngarep baju Fatihah itu aja dipakai orang kada tahu berapa pasang din besi awak itu pang harus dipakai jangan pak kita deh jangan terlalu suzon on manusia nah ini tadi manusia tuh kadang-kadang menilai orang tuh hanya bentuk tapi kita pun juga jangan terbawa arus seperti itu supaya jangan sia-sia hidup jadi umur panjang pakai yang baik karena apa dunia ini persinggahan dan melalui peristiwa Isra melalui maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah tanda kelahiran tentu kebalikan kelahiran ada kematian setiap kita datang pasti kita akan kembali orang yang diuji Allah dengan sakit maka ia akan tahu bagaimana rasanya sehat orang yang diuji Allah dengan satu kehilangan maka ia akan diajar Allah bagaimana rasanya sabar itulah jadi kalau kita situ hilang itu wajar karena apa hilang sesuatu itu bala pak bala hilang tapi kalau dapat rezeki itu syukur diberikan Allah tapi kadang-kadang terbalik ceramah aku pak itu di sana di bagian Simbar pak di julung orang anu duit rupanya duitnya banyak benar pak bawa amplop bemap nah boleh kan dia makot tuh bebe sampai di pelabuhan nak minuman di jalan bang dari parit 8 menuju parit 4 tuh bano boy dibuka rupanya banyak duitnya mak jago baju juta orang beri ini apa nih ini apa banyakan
datang panitia, Ustadz salah njok itu duit wakaf sunyaan. Ya ada sawat terbawa itu. Jadi aku curiga, berapa? 12 juta. Ada semua orang ceramah diberi 12 juta. Ada pikir dia untuk dalam hatiku ini berenai kakak berpikirnya mudahan panitia datang jadi panitia anu guru ya salah lain amplop nang itu saja tuh apa duit wakaf masih gitu ya ada tambahkan duit wakaf apa dua ini kadang-kadang ada juga nang kayak itu pak kada aja nang tapa huruf tuh udah nyam itu bujur ku alami sorangan di pelangiran dasar beneran ku bawa tuh korek di 9 hulu tuh kayak itu juga dasar banyaknya pada aku nyaman kuriakan mantap jaku mantap kuriakan apa banyak duitku jah ayo aja aku tadi berapa gerang kami dapat 500 orang berapa banam 3 juta alhamdulillah jaku aku nih penasaran juga kalau inya cuma mengaji dalam berapa menit aja dapat nang 3 jutanya tuh berarti 1 juta seorangnya bertiga aku sini berapa dia buka begamat buka 300 tidak apa nang ini dia main ada apa hendak bepadah awan panitia maka panitianya sekong banjar sekong Melayu sama 2 banding dia main aku nih tadi dah hendak bepadah supan kada bepadah kerja ongkos pas-pasan dah dia main ya Allah ingat semua banget pada panitia nih bungolan banget joko panitia nih dia mah cangang panitia nih minum saat kada joko puasa duduk lagi dia duduk tadi begitu apa tuh tadi diam nah duduk ingat Allah wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila engkau mendapat musibah dari Allah katakanlah kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali ranai aku tadi jangan ngomong apa panitia tuh bungol banget panitia ini dah diam dah tapi Allah punya kehendak lain di balik itu sabar kada kita nih marah dalam hati sepas-pasnya sampai ke 9 dasar sampai ke 9 pas bubunyi pulang ayah jangan apa sampai mana joko hajar naik parakan anggur 2 kilo ya mayu juakah jako nang ini ujik aja belum terbayari diam tapi Allah punya rencana lain skenario Allah tuh lebih baik daripada manusia kita kada tahu datang nah babunyi handphone Ustadz dia minta maaf nah joko nih panitia bubungolan tadinya Ustadz kenapa Ustadz aja amplop tepa huruf jadi pang kenapa kalah kami minta maaf jadi ujung betis sampai ujung rambut ayo aja kota ayo papa kada Ustadz aja kami kada nyaman kayak apa caranya ada aja kok kemanakan kami di Tembilan sudah kok kontaknya cari Ustadz di mana tuh kada kopi surya ayo datangnya berinya aku duit nang lawas pang nanti lawas tuh bonus ya alhamdulillah kan bertambah lah kok jadi ini urusan Allah kada tahu tapi niatnya jangan kasih itu ada jadi beri ini panitia sih jangan pulang di paling kayak nalah aku ngaling cari nah, itu caranya hidup tuh tenang jangan pulang nama apa pulang jangan boleh aja kita tuh takdir menyerah pada takdir tapi jangan pulang menyurung diri on takdir salah pulang bentuknya tuh salah pulang aku jamun mati gue berbaik di tengah jalan mobil lalu mati menjauh kada mati siapa pada mati taraya berubah mobil truk lalu mati kada mau gitu berserah diri awan Allah japai total listrik insya Allah mati kada japai ya mati jangan hendak menyerahkan diri kepada Allah kenapa itu takdir urusan Allah tapi muka itu kau menghendaki sama di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat berperang aku ingin mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagus ya aku ingin jihad silakan mau umpat jihad terus menembus anak panah di sini cap karena ya Allah ya aku ini mungkin mati begini ya kayak apa caranya begitu mengatakan mudah-mudahan aku syahid ya Rasulullah jauh pada kelihatan kayak apa supaya aku ini mati lakas mati diambil pedang cucuknya seorang ceras mati ya Rasulullah diketahui bahwa ada daripada pejuang daripada bijahid kita matinya mati kafir karena apa dia bukan dibunuh oleh musuh tapi dia menusuk pedangnya sendiri ke dalam tubuhnya karena sakitnya daripada anak panah dia diuji Allah dulu dengan kematian tapi dia tidak sanggup maka ditusuk sendiri kepadanya dia matinya bukan ke dalam syuhada tapi golongan orang yang kufur dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala itu juga ngulik ini menjapai tiang listrik pak dasar kajung juga tadi jadi menyerah pada takdir itu boleh tapi jangan menghendaki ya. Sedangkan nasib itu sudah kita mengatur tapi takdir sudah
Dulu di mana-mana masih kita Belanda tahu bahwa dari kelahiran kita di dalam rahim seorang ibu itu ada 40 dikali 7 280 hari dibagi 30 dengan 9 10 hari itu waktu yang tepat di dalam hidup. Di antara 40 itu sudah ditulis Allah kita tentang rezeki dan bala kita. Udah jelas Pak, ada rezeki, ada bala, dihakuni. Umur 40 tahun kita nih hidup mewah, dasar mewah. Naik umur 42 karena penyakit kolesterol, dasar kolesterol. Umur 45 kita diuji Allah dengan penyakit hipertensi darah tinggi, dasar beneran. Itu gawiannya orang tua tuh namanya nyarek taros tupang dasarnya tuh. Udah umur 50, nah darah tinggi, kolesterol, gelitiran, lintuhut, sendi bangkakan, apalah sering minik. Allah imam sujud lawas kan, Allah lawasnya imam ini pungol banget ini, lawasnya aja. Allahu Akbar, nah bakunang-kunang melihat lampu segi jadi 8 gara-gara imam nanya nih jangan. Dasar itu orang tua tuh penyarikan dasar kayak itu penyakit ada. Semakin tua diuji semakin sabar. Nah, itu tadi. Beda itu orang tua tuh kadang lain bilangnya habis sabar tampilingnya ya lagi. Orang bukan kadang nak melawan tapi sagan. Nah, gitu kayak tunjul juara banget tua tuh. Cuma orang kadang hendak disitulah letaknya bahwa manusia itu diuji semakin tua umurnya semakin banyak ujian berinya. Tapi dia tidak tahu. Nah, halus kan ada ujian. Bila pagi tanah lokah, ya duit. Udah. Kaina boleh duit, ada lalu duit. Udah Tuhan, ini ada lagi kemana naik, ada can lagi. Nah, itulah tuh. Jadi semakin tua, semakin bertambah usia, maka banyak ujian yang rintangan. Bini sekong rintangan, tambah 2, tambah rintangan, 3, tambah rintangan, makin tambah lagi tambah. Nang 2 bertambah, bertiga bertambah, anak tambah rintangan, betul bertambah. Nang sekong aja mikirkan, aduh jadi tangka aku ustad ya, minik aku ustad aja. Nang di SD berdua, nang di sanawiyah on si mas sekong, nang kuliah berdua, minik benar. Salah kau, ngapa kau boleh aja kok? Karena apa? Dihakuni sudah. Bila masuk ke minimarket banyak yang diambil, pulangnya di kasir banyak dibayari. Nah, tapi bila mengambil satu pulang ke minimarket, apa diambil Pak? Nih sebiji, nampak gula batu. Nih berapa bayarnya? Salah saya dah. Tapi ambil. Ketika di kasir dihitung orang picik nah apakah tangannya berpicik nah bayar songsong. Banyak juga begitu juga hidup di dunia. Semakin banyak perbuatan kita perbuati, maka semakin banyak pertanggungjawaban yang kita dapatkan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'mal ma tasya fa innaka majziyun bih. Pasti dah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqatun bih. Artinya apa? Silakan kau perbuat apapun kau hidup di dunia, silakan mau apa silakan, tetapi ada pertanggungjawabannya. Silakan kau cintai apa yang di dunia, fa innaka mufariqatun bih. Pasti engkau akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Cinta pada tanah, cinta pada kabun, pindahkan orang kita ke sana, kabun ditinggal. Besi rumah banyak ditinggal, semua ditinggal, apapun yang menyamani kita cuma amal Pak, ada lagi. Nah itulah di mana letakkan kita. Disinilah saya mengajak kepada jamaah di sini, hantarkan pada bulan Maulid ini sebagai yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah perbanyak selawat dan banyaklah daripada istighfar di dalam rumah kita, karena itu akan menunjang daripada keberkahan bulan kelahiran Rasulullah yang mana disebutkan dalam beberapa kitab Al-Mu'tamad bahwa bulan Rabiul Awal ini surga berhias demi menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraka ditutup demi apa? Menjaga penghormatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baunya surga sampai ke dunia. Karena apa? Cintanya para malaikat dan penduduk surga kepada manusia yang lahir sebagai pembebasan kepada manusia, membawa jurang daripada kebahagiaan. Siapa itu? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa dah ni Pak Arek? Jam 10 dah ni kadang dah ni tambah lah. Ni nyuruh setengah 2 jam, aku kan sanggup lagi setengah 2 jam. Ayo aku tambahi sedikit, ibarat pumpung aja kaina bila mesinnya, bila habis bensinnya mati seorang. Tanang aja, parpak bocor rabit itu langsung mati. Tanang. Maka hidup ini supaya tenang, tadi sambungan tadi pala. Mudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan urusan kamu. Yang kedua, ringankan beban orang lain, jangan diperberat.
ringankan beban orang lain, maka bebanmu akan diringankan Allah. Beban rezekimu, beban keluargamu, beban tetanggamu, beban segala keperluanmu, bahkan beban daripada akhiratmu diringankan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat duduk bersama Rasulullah, bertanya Sa'ad, ya Rasulullah, mada Sa'ad, apakah aku nanti setelah meninggal dunia, apakah aku wajib mendapat syafaat darimu kalau aku mencintaimu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, iya, kau mendapat syafaat dariku. Kalau saya dapat syafaat, berapa nangku terima syafaat nanti di akhirat kalau aku mencintaimu? Ya Rasulullah, tergantung daripada amalmu. Bila kau cinta kepadaku dengan sepenuhnya, kau bawa amal 1000, kau bawa daripada dosa 1000, maka 1000 itu hilang oleh syafaatku. Bila kau mencintaiku setengah-setengah, maka bawa 1000, 500 hilang, 500 kau terima. Bila kau terima daripada mencintaiku hanya sekedarnya saja, maka syafaatnya pun turun sekedarnya saja. Itu ya Rasulullah. Menangis Sa'ad, ya Rasulullah, kalau sudah saya dapatkan darimu, apa lagi, adakah lagi? Ya Rasulullah, hina ma yatakalmu baina Sa'ad wa Rasulullah, ata Jibril alaihissalam, turun Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? May yusalli wa habalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa jalasa wa qabda ala rukbatayhi bi yadihi, summa qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Jibril, kuntu hamilan wa raqiban wa sa'iqan hamalahu hina yasiru ala siratil mustaqim wa hamalahu nahwa Allah azza wa jalla. Ketika orang itu di dunia duduk lalu meletakkan tangannya di atas lututnya, menggenggam dengan erat seraya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, kata Jibril, hamalahu, aku bawa dia, ku gandeng dia, ku pimpin dia sampai melewati di atas siratal mustaqim dengan selamat, dan kuhantarkan sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu susahnya bukan main manusia melintas di atas siratal mustaqim. Menangis Saat, ya Rasulullah, kalau Jibril adakah lagi? Ada. Ini hadits kursi Pak, saya baca nih. Turun malaikat daripada malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Kuntu hamilan ala miyahi salsabil, summa a'ta 'ala nas hina yatakakka fil mahsyar yakunu atsan. Apa kata Mikail? Aku bawakan segelas air yang kuambil dari telaga Salsabil, aku berikan kepada manusia yang berkumpul di mahsyar. Waktu itu hausnya luar biasa. Aku berikan dengan tanganku sendiri, ku minumkan kepada orang yang senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka orang itu tidak akan haus selama-lamanya, selama di mahsyar. Inilah hebatnya orang yang membaca salawat. Jadilah daripada kawan-kawan kita atau keluarga kita yang ahli bersalawat. Menangis lagi Saat, ya Rasulullah, adakah lagi? Ada. Turun malaikat nama Israfil, kuntu sajidan lam arfa wajhi min arsillah qabla ayyaghfira may yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap bersujud, ku letakkan mukaku di arsy ini, di langit ini, dan tidak akan aku angkat sekalipun wajahku sebelum Allah mengampuni orang yang lidahnya selama dunia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis lagi, ya Jibril, ya Rasulullah, adakah lagi? Ada. Turun malaikat Israel, kata Israel, akhazahu ruhuhu wa akhazahu summa wa jama'ahu ala nabiyyin wal mursalin was suhada wal muttaqin was salihin. Aku ambil ruh orang yang senantiasa membaca salawat dunia ketika dia mati, kukumpulkan ruhnya bersama para nabi dan rasul, kukumpulkan ruhnya kepada orang yang soleh dan takwa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak, di alam mahsyar kita, ruh kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan para nabi. Luar biasa. Inilah daripada doa kita, Allahumma amitna mautas syuhada wassalihin. Mudah-mudahan sedikit kulaimah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Lurah tadi mau tanya aku tadi ikan kali di ujungnya tuh tadi berpantun, aku pun juga nak membalas pantun biar pas. Jadi jangan sampai ada hutang di antara kita. Ikan sepat, ikan gabus, ia juga ikan haruan, lebih cepat lebih bagus daripada aku bepandir kada karuan. Ikan hiu paling ganal, ikan halus, ikan teri, ada ikan bandeng, ada ikan toman, ada ikan bukuyu, ada ikan sapat. Itulah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.